Soalnya tes 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 bisa dengar suaranya kah teman-teman? Halo? Bisa. Nah, alhamdulillah kalau bisa. Saya kembali lagi ya. Ya, hilang lagi, putus lagi. Nah ini, semoga bisa nggak timbul tenggelam. Berarti pengasuhan orang tua terhadap anak termasuk ke dalam bisnis juga. Di sini bukan termasuk ke dalam bisnis, tetapi lebih kepada pertukaran jasa. Jadi ketika kita bilang bisnis itu kan lebih ke antara produk. Jadi seseorang akan membeli produk dan akan memberikan uang gitu kan. Em, Sekarang bagaimana? Sudah bisa didengar? Sekarang bagaimana? Udah bisa didengar belum? Sinyalnya lagi nggak bagus, teman-teman. Mohon maaf. Oh ya, selamat datang kembali, Mbak Sulastri. Iya, timbul tenggelam, insya Allah. Terima kasih, Mbak. Ya. Hmm. Kita lanjut belajar lagi ya. Bagaimana Mbak Friska tadi tentang pertukaran jasa antara orang tua dan anak. Jadi bukan ke bisnis tapi lebih ke pertukaran jasa. Orang tua memberikan pengasuhan kepada anak dan anak akan memberikan apresiasi. Jadi di sini lebih ke pertukaran jasa, bukan ke bisnisnya. Sip, saya lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur pokok di dalam pemasaran. Jadi ada beberapa hal-hal penting di dalam suatu konsep pemasaran. Yang pertama itu adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan dari masyarakatnya, keinginan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan permintaan apa, permintaan barang atau jasa apa yang diminta oleh masyarakat kepada suatu produk. Selanjutnya yang paling penting itu adalah produk. Produk di sini bisa berupa barang, jasa, ide, atau kombinasinya. Maksud dari kombinasi adalah gabungan antara barang atau jasa yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada nilai, biaya, dan kepuasan. Biaya di sini seperti contohnya harga produknya berapa. Sedangkan kepuasan itu adalah apakah seorang masyarakat ketika mendapatkan produk atau jasa tersebut bisa merasakan kepuasan atau tidak. Nah, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada hubungan dan jaringan. Suaranya timbul tenggelam. Nggak support. Iya, di sini sinyalnya kurang bagus, teman-teman. Halo, halo. Tes, tes, tes. Bagaimana ini? Sudah bisa didengar? Sudah bisa didengar?
belum. Nah. Halo, halo, tes. Ini kena typhoon. Iya, Mbak Ari Widiati, Mbak Uswatun tidak bisa hadir karena maaf masih dalam perjalanan. Iya, nggak jelas neranginnya, suaranya ngilang-ngilang. So how? Hilang terus suaranya, Mbak. Ini unsur-unsur halo tes. Nggak bisa deh. Apa? ABM. Ini sepertinya udah mulai bisa didengar lagi ya. Nah, iya Mbak, mohon maaf semuanya, koneksinya sepertinya agak bermasalah. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Saya akan jelasin lagi nanti kalau memang ada yang kurang jelas. Bagaimana sekarang, udah bisa didengar suaranya? Bisa, alhamdulillah. Jadi saya ulangin lagi dari unsur-unsur pokok dalam pemasaran. Nah, pemasaran itu memiliki beberapa hal penting di dalam kegiatannya. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan ini lebih kepada kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat, keinginan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan permintaan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Contohnya masyarakat ingin suatu barang yang bisa, contohnya makanan ya. Nah, makanan di sini misalkan masyarakat ingin produk makanan yang menyegarkan, manis, atau seperti apa. Nah, itulah di sini keinginan dari masyarakat tuh apa. Selanjutnya ada produk. Produk di sini ada beberapa tipe produk. Yang pertama barang, contohnya tadi ada produk itu tadi barang contohnya seperti tadi ada yang tempe, ada yang produk kecantikan, ada mebel, ada furniture, ada pakaian. Selanjutnya jasa ini bisa ke dokter atau pengacara, guru, atau kombinasinya. Kombinasi itu bisa berupa barang dan berupa jasa. Selanjutnya unsur yang ketiga adalah nilai, biaya, dan kepuasan. Nah, kepuasan masyarakat ini merupakan hal yang sangat penting di dalam proses kegiatan pemasaran. Jadi, sebagai seorang yang bergelut di bidang pemasaran, kepuasan konsumennya adalah hal yang paling utama atau hal-hal yang harus dipegang teguh oleh seorang yang bergelut di pemasaran. Selanjutnya adalah pertukaran dan transaksi. Nah, pertukaran dan transaksi di sini tadi ada macam-macam, ada pertukaran jasa, ada pertukaran produk. Jadi lebih ke transaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, unsur lainnya ada hubungan dan jaringan. Hubungan di sini hubungan antara
seorang penjual dan pembelinya, atau hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi pemasaran itu akan melibatkan dua belah pihak karena tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Unsur selanjutnya adalah pasar. Nah, ya, produsen dan konsumen. Betul. Jadi pemasaran itu akan dilakukan oleh produsen dan konsumen. Dan yang terakhir adalah pemasar atau calon pembeli. Nah, unsur pokok inilah yang sangat penting di dalam proses kegiatan pemasaran. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan sampai saat ini di dalam unsur-unsur pokok dalam pemasaran? Belum. Saladnya dimakan dulu, Mbak. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Alhamdulillah masih bisa dipahami. Saya lanjutkan ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemasar atau seberapa penting proses pemasaran itu? Nah, yang harus dilakukan oleh pemasar adalah mendapatkan pelanggan dan mempertahankan mereka seumur hidup atau menjadi pelanggan yang loyal. Jadi, kegiatan pemasaran itu adalah untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen dan mempertahankan mereka. Karena ketika konsumen telah menjadi pelanggan yang loyal, konsumen itu akan terus-menerus membeli suatu produk atau jasa yang kita keluarkan. Nah, disinilah pentingnya proses pemasaran, karena untuk mendapatkan pelanggan yang loyal itu. Selanjutnya, pengertian manajemen pemasaran. Jadi ada pemasaran dan ada manajemen pemasaran. Sebenarnya apa sih fungsi dari manajemen itu? Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Perencanaan di sini adalah tahap yang sangat menentukan terhadap kelangsungan dan kesuksesan suatu organisasi. Karena proses perencanaan ini adalah proses yang mengembangkan program-program dari suatu perusahaan, kebijakan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Nah, disinilah tahap perencanaan berlangsung. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini itu menentukan seperti melakukan mengorganisasi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi setelah dia merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan, dia mengorganisir kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan selanjutnya pengarahan. Pengarahan di sini adalah mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu kan ada beberapa orang. Ada yang bertugas di bagian pemasaran, ada yang bertugas di bagian produk misalnya, ada yang dia bertugas untuk lebih ke riset pasar, seperti mencari bagaimana sih produk-produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, atau bagaimana sih barang yang lagi sedang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Nah, disinilah kegiatan pengarahan ini untuk mengarahkan orang-orang atau bidang-bidang lainnya sehingga bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian di sini adalah mengendalikan segala macam aktivitas perusahaan supaya tidak terjadi penyimpangan. Jadi, pertama kali dia merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, kemudian ia mengendalikan supaya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh perusahaan itu tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah fungsi dari manajemen. Selanjutnya kita akan mengarah ke manajemen pemasaran. Jadi ini pengertian dari manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, pengomunikasian nilai pelanggan superior. Nah, untuk lebih singkatnya seperti ini. Tujuan dari pemasaran adalah